Bayangin, di akhir tahun 2025, sebuah banjir besar melanda Aceh dan langsung menciptakan krisis kemanusiaan yang parah. Tapi di tengah semua upaya penyelamatan itu, justru muncul sebuah skandal yang mengejutkan. Ada pejabat yang dituduh menjarah bantuan yang seharusnya buat para korban. Yuk kita telusuri bareng-bareng, apa sih yang sebenarnya terjadi? Skala bencananya ini, wah benar-benar masif. Ada lebih dari 100.000 orang yang harus meninggalkan rumah mereka di Aceh Utara aja. Ini bukan cuma angka loh, ini adalah puluhan ribu keluarga yang hidupnya tiba-tiba jungkir balik dalam sekejap. Dan yang lebih menyedihkan lagi, krisis ini juga merenggut nyawa. Setidaknya ada 81 orang yang meninggal dunia. Angka ini nunjukin betapa gentingnya situasi di sana, di mana setiap bungkus mie instan atau selimut itu bisa jadi penentu antara hidup dan mati. Pemerintah daerah tentu saja langsung gerak cepat mendirikan posko bantuan. Donasi juga datang dari mana-mana. Tapi, justru di pusat distribusi inilah, di tengah tumpukan harapan itu, sebuah skandal mulai tercium. Nah, ini dia inti masalahnya. Muncul tuduhan kalau beberapa anggota Dewan Perwakilan Rakyat Daerah atau DPRK diduga menjarah bantuan langsung dari posko komando resmi. Bantuan yang seharusnya disalurkan secara teratur untuk para korban. Menurut sumber dari dalam pemerintahan, caranya tuh katanya rapih banget. Mereka datang pakai konvoi mobil pribadi, langsung angkut logistik tanpa izin atau prosedur apapun, terus menyalurkannya seolah-olah itu bantuan pribadi dari mereka. Dan yang paling bikin geram, kabarnya mereka lebih mentingin konstituen politik mereka, bukan daerah yang paling parah terdampak. Jelas, ini bikin orang-orang di dalam pemerintahan sendiri marah besar. Saking marahnya, ada seorang pejabat yang menyaksikan langsung kejadian itu sampai bilang ini adalah wajah paling kelam dari penyalahgunaan jabatan. Wah, ini kutipan yang kuat banget ya, nunjukin betapa dalamnya rasa pengkhianatan yang dirasakan. Akibatnya, wah, distribusi bantuan jadi kacau balau. Daerah yang benar-benar butuh kayak Langkahan malah harus nunggu lama. Sementara daerah lain yang jadi basis politik para oknum ini justru dapat bantuan duluan. Ironisnya, masyarakat yang marah malah nyalahin petugas posko, padahal mereka kabarnya nggak bisa berbuat apa-apa untuk menghentikan para pejabat ini. Tapi tunggu dulu, tentu aja ceritanya nggak berhenti di situ. Para anggota dewan yang dituduh ini nggak tinggal diam. Mereka punya versi cerita yang sama sekali berbeda, yang mengubah narasi dari penjarahan menjadi pertolongan. Nah, disinilah kita lihat ada dua narasi yang benar-benar bertolak belakang. Satu sisi bilang, ini penjarahan buat kepentingan politik. Sisi lain bilang, enggak, kami ini cuma mau mempercepat bantuan yang lemot. Dua interpretasi yang sangat berbeda untuk satu kejadian yang sama. Dan ini adalah inti pembelaan mereka, langsung dari salah satu pimpinan dewanya, Tajudin. Dia menegaskan, niat mereka itu bukan buat ngambil untung, tapi semata-mata buat motong birokrasi supaya bantuan bisa lebih cepat sampai ke tangan warga yang butuh banget. Jadi mereka ngasih beberapa alasan nih, katanya mereka justru diminta pemerintah buat bantu. Mereka juga pakai mobil dan bensin sendiri. Mereka bilang daerah kayak Simpang Kakak itu juga beneran kena dampak banjir kok. Jadi bagi mereka ini tuh panggilan moral. Makanya kalau disebut pencarahan, wah itu dianggap nggak etis banget. Oke, jadi kita punya dua cerita yang beda banget kan? Sekarang ayo kita coba pisah-pisahin mana sih yang sebenarnya fakta yang nggak bisa dibantah dan mana yang masih jadi perdebatan soal niat dibaliknya. Oke, mari kita urai bareng-bareng. Faktanya, semua pihak setuju kalau bantuan itu memang diambil di luar jalur resmi. Nah, pertanyaannya jadi begini, ini tuh pencurian atau sekedar bantuan yang caranya nggak biasa? Terus, bantuan itu juga dibagikan pakai branding pribadi. Ini buat cari muka politik atau beneran wujud tanggung jawab personal? Inilah inti perdebatan yang belum selesai. Jadi, poin krusialnya adalah ini. Aturan main jelas-jelas dilanggar. Baik pihak yang menuduh maupun yang dituduh, dua-duanya mengakui itu. Tapi pertanyaan besarnya, kenapa aturan itu dilanggar? Nah, itu yang jawabannya masih menggantung sampai sekarang. Pada akhirnya, kasus ini tuh gimana ya? Kayak nggak ada ujungnya. Peristiwa ini benar-benar menyoroti betapa tipisnya batas antara niat baik buat menolong dan tindakan yang justru malah merusak sistem dan kepercayaan publik, apalagi di tengah krisis. Sampai sekarang, belum ada investigasi resmi atau putusan hukum yang bisa ngasih jawaban pasti. Pertanyaan, jadi yang benar yang mana dong? Itu masih jadi perdebatan hangat di tengah masyarakat Aceh. Kalau ada pelajaran yang bisa kita ambil dari sini, mungkin ini. Dalam situasi darurat,
Niat baik saja itu ternyata nggak cukup. Tanpa adanya transparansi dan akuntabilitas yang jelas, yang jadi korban selanjutnya adalah kepercayaan publik itu sendiri. Dan ini meninggalkan kita dengan satu pertanyaan terakhir yang penting banget buat kita renungkan bersama. Dalam kekacauan bencana, saat semua orang berlomba-lomba mau menolong, siapa sebetulnya yang bertugas mengawasi para penolong itu sendiri? Ini pertanyaan krusial tentang sistem dan pengawasan yang harus kita pikirkan jawabannya.